Wilayah politik Bang Ojo. Ya, Nah, itu wilayah politik sudah kan. Nah, sepertinya susah ya. Bawaslu KPU gimana melihat itu bahwa memang potensi itu akan terjadi Betul, juga. betul. Walaupun sekarang kan misalnya Menangani di backup sama provinsi. artinya kalau kecurangan itu semuanya selesai di lapangan, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bersuara, tidak ada masalah. Iya. Tetapi ketika ada yang berteriak, dia akan menjadi masalah, akan terbuka. Tetapi kejahatan itu tetap ada. Itu potensinya ada karena ini kan wilayah politik Bang Ojo. Ya, Nah, itu wilayah politik sudah kan. sepertinya Nah, susah ya. Bawaslu KPU gimana melihat itu bahwa memang potensi itu akan terjadi Betul, juga. betul. Walaupun sekarang kan misalnya KPPS-nya sudah disederhanakan ya di kecamatan. Ya, misalnya gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Ya namanya ini kan pertarungan politik ya. Kadang-kadang peserta pemilu ini ya, ini menghalalkan segala cara. Padahal sejak awal ya, sebelum rekap tingkat kecamatan itu sudah tahu bahwa dirinya Kalah. itu tidak terpilih. Kan punya saksi dia, dan masing-masing saksi itu memfoto. Kemudian direkap manual sendiri. Wah, ini kalah dengan caleg di internal partai. Kemudian menjelang rekap di tingkat kecamatan, mungkin ya Masih ada si usaha. berusaha dengan mempengaruhi penyelenggara. Ya, jadi mempengaruhi Usaha terakhir lah. mengubah, ya, merubah. Dengan cara apa? Ya di internal partai, yang caleg-caleg yang suaranya rendah dan tidak mungkin terpilih, akhirnya sudah suaraku kasihkan si abang ini aja itu, karena kan kurang sedikit ya. Nah, ini tidak akan terjadi, tidak bisa terjadi kalau ya penyelenggara di tingkat bawah itu masih istiqomah lah, tidak mau dipengaruhi. Nah, ini kadang-kadang kan kurang integritasnya, dipengaruhin, mungkin akhirnya terbujuk ya, atau Ujung-ujungnya diancam, duit sudah ini. ya, akhirnya terpengaruh ya sudah, ini kan tidak merugikan orang, Tidak pikirnya. merugikan orang. Padahal yang merugikan orang, harusnya si A yang jadi, akhirnya tergeser. Walaupun ya suara si A ini tidak digeser, tidak dicuri ya, Ya, tidak tapi diambil. si B ini diberi suara ya oleh caleg yang tidak jadi, yang sudah sedikit. Akhirnya ini lebih unggul si B dengan dibanding si A. Akhirnya kan begitu rekap tingkat kecamatan, wah berubah. Ini yang jadi. Nah, pasti si A tadi yang sudah menghitung juga bahwa dirinya terpilih, bakal terpilih ya, bakal dilantik, akhirnya protes. Ya, protesnya kemana ya, bisa lapor ke Bawaslu, menginformasikan. Kemudian tindak lanjuti oleh Bawaslu. Bawaslu ya, wah ini temuan. Akhirnya di apa nih? Dilakukan penyelidikan ya, diproses ya, ya ketemulah di situ. Karena apa? Hasil penghitungan di tingkat TPS ya, di salah satu TPS form C hasil penghitungan itu berbeda dengan rekap di tingkat kecamatan. Ada pergeseran perolehan suara. Ya, ini di internal partai ya, bisa terjadi ya. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Ini karena ada persekongkolan ya. Persekongkolan ya. Jadi antara peserta juga dengan penyelenggara. Penyelenggara harusnya ya berintegritas ya. Jangan gampang terbujuk rayu, gampang terpengaruh gitu ya. Ini yang perlu kita tekankan ya untuk pemilu 2024. Jangan Kalau sampai melihat ada yang datanya, demikian. sebenarnya Panwaslu tahu persis dong ya, atau Bawaslu dengan jaringannya Panwaslu tahu persis setiap TPS sudah jelas angka-angkanya. Kalau terjadi tadi pemindahan data, sebenarnya Bawaslu Pasti tahu, Bawaslu pasti tahu. Iya. Karena sudah terjadi. Itu kan gini Bang Ojo. Berarti ini rawan banget kalau masih Betul. berani nekat gitu Iya, ya. iya betul. Tadi gini, kalau dari pemahaman saya ya, dan juga pengamatan saya itu memang yang potensi untuk terjadi pelanggaran itu masih ada pelanggaran itu adanya di TPS. Sebelum itu direkap ke C1 Plano. Kan kontrolnya itu kan C1 Plano, kemudian C1 yang form C1 itu yang dibagi ke kecil, ya. ke pengawas TPS yang Mas Najib ya, ke saksi-saksi partai itu nanti, atau saksi cawapres dan partai itu nanti yang akan diberikan, dan itu nanti menjadi kontrol mereka. Nah, mestinya memang di semua peserta itu yang di-share keseluruhan caleg juga gitu loh. Bahwa ini mereka tahu suara-suara mereka. Nah, itu sebenarnya clear itu, kalau bagi Panwas juga itu juga clear.
Tapi yang tidak clear itu nanti tadi di TPS sebelum nanti di total rekapnya. Misalnya itu masih potensi memindah-mindah suara itu masih bisa pada saat rekap loh ya. Apalagi misalnya sampai tengah malam kan sudah ngantuk-ngantuk itu kan belum selesai. Tiba-tiba nomor ke sana pindah ke sini gitu kan. Itu kan dulu kita istilahkan itu mengurangi angka. Mengurangi dan menambahkan angka itu luar biasa. Ditambah angka 0 di belakang itu jadinya luar biasa itu, ditambah angka 0 di belakang. Kaget ya. Ya. Jadi 10 kali lipat. 10 kali lipat. Misalnya 71 tambah 0 bawah jadi 710. Iya kan? Iya. Nah, itu dulu Bang Oce yang perhatian-perhatian yang terjadi. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan di 24 pun juga sama itu. Karena ini kan pertaruhan ya. Walaupun memang sejak digabungnya disatukannya pungut hitungnya itu Pilpres dengan Pileg itu memang agak mengurangi konsentrasi orang ke Pileg. Itu banyak terkonsentrasi ke presidennya gitu. Yang ramai kan di situ kan. Iya, itu. Tapi sebenarnya potensi kecurangan itu adanya di pileg yang berpotensi besar itu kan itu kan banyak pesertanya dan juga banyak yang ikut terlibat kan para caleg-caleg tadi gitu. Itu juga menurut saya juga nanti akan menjadi catatan juga bagi teman-teman Bawaslu kan. Ya, ini mungkin lanjutannya cerita bahwa kita besok tuh menyelenggarakan yang pertama di pemilu pertama kan kita memilih presiden, kedua memilih anggota DPD dan DPR RI, kemudian DPRD Kalimantan Timur dan Kabupaten Kota. Ada 5 ya, 5 surat suara. Kita punya pengalaman pada 5 tahun yang lalu ketika dia digabungkan akan terjadi banyak masalah. Masalah yang paling isu, paling rawan saat itu adalah anggota korbannya KPPS yang meninggal dunia, bertumbangan, ada yang sakit, ada macam-macam. Nah, mungkin ini bisa dijawab kembali oleh KPU. Bagaimana nih antisipasi yang terjadi untuk besok? Karena sama 5 juga nih akan melelahkan sampai malam mungkin kita akan menunggu di TPS itu. Ya, ini kan nanti ada 5 surat suara ya, Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Udah pasti ini akan sangat melelahkan petugas yang sebagai ujung tombaknya ya KPPS. Karena tanpa ada KPPS pemilu tidak bisa dilaksanakan. Bahkan KPPS menyiapkan beberapa hari sebelumnya pembentukan TPS, menjaga logistik setelah datang di TPS, kemudian melaksanakan pemungutan suara, dilanjutkan penghitungan suara, dan penghitungan suara harus selesai di hari itu juga. Ya. Nah, untuk pemilu 2024 ada putusan MK ya, jadi bisa berlanjut sampai jam 12 siang keesokan harinya. Ini lebih longgar. Oh gitu. Ya. Nah, ini informasi baru yang mungkin masyarakat perlu tahu bahwa tidak lagi seperti yang 5 tahun lalu. Iya. Harus selesai pada hari itu kan? Hari itu ya. Nah, ini kan ada kelonggaran waktu ya. Dan nanti yang dihitung pertama adalah surat suara presiden ya. Jadi dari tingkat atas dulu. Iya. Kemudian artinya jam 2 siang, jam 3 siang itu kita sudah tahu bahwa calon presidennya siapa. Ya. Nanti kan KPU juga ada realcon-nya ya. Jadi beberapa TPS sudah masuk dari beberapa provinsi. Ya, ini realcon kalau yang KPU RI. Beda dengan yang apa ini? Quick count kalau nanti dijelaskan juga karena itu juga soal rawan juga di masyarakat. Apa itu realcon dan apa itu quick count. Jadi nanti di akhir mungkin bisa dijelaskan warga. Ya, kalau quick count ini kan sama-sama core-nya lah kira-kira ya. Ini mengambil sampling beberapa TPS di beberapa provinsi. Kalau realcon begini Mas, ini sudah masuk data di masyarakat itu kadang-kadang dia nggak percaya itu bahwa terjadi bahwa dia masih percaya bahwa quick count-nya menang ya kan, unggul gitu kan. Jadi kalau kita harus garis bawahi bahwa yang tercepat adalah emang quick count, tetapi tidak bisa menjadi jaminan. Iya, harus dijelaskan dulu masyarakat. Kalau yang realcon kan KPU ya, nanti dari TPS di provinsi mana sudah masuk sekian persen. Nanti bisa ini naik turun ya. Si calon nomor 1 unggul, besok bisa turun lagi. Begitu ada TPS, beberapa TPS. Ini realcon-nya. Ya, yang realcon itu ya. Nah, ini nanti ya paling 2 atau 3 jam setelah penghitungan itu sudah bermunculan di media biasanya. Nah, itu sudah bisa diprediksi siapa quick count. Yang quick count juga realcon-nya nanti. Dan hasilnya bisa
tidak selalu sama itu nanti ya. Ya, Ya, memang ini masyarakat harus yang menilai. membutuhkan penjelasan karena orang sudah mengeluarkan energi yang besar untuk mendukung calonnya. Ketika dia lihat quick count, bilang, oh ini dihack katanya, karena kalah. Tiba-tiba TV-nya tidak menayangkan kembali. Iya. Nah, wah, kenapa ini? Wah, jangan-jangan TV ini condong ke calon yang ini. Begitu yang calon yang apa ini? Yang diunggulkan ternyata menurun, langsung tidak ditayangkan. Ya, berarti dalam podcast ini kita bisa menjelaskan pada masyarakat bahwa jangan percaya dengan quick count duluan, walaupun nanti dia akan muncul datanya. Yeah. Tetapi KPU selalu menggunakan datanya adalah di real count. Iya. Dan itu nanti ya, ini kan kalau yang ditayangkan di media massa, ini kan hanya alat bantu ya untuk mempercepat masyarakat supaya mengetahui hasil pemilu. Sedangkan yang akan digunakan ya nanti adalah hasil rekapitulasi berjenjang, dan itu ada tahapannya. Jadi setelah sekian hari pemungutan suara nanti rekap tingkat kecamatan, kemudian naik tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, kemudian rekap nasional, dan ini yang disahkan melalui keputusan KPU RI siapa calon presiden yang terpilih. Kemudian peringkat kedua, ketiga siapa ya. Ini nanti ada tahapannya. Ya. Dan penyelenggara kita ya terkait apa tadi, berkaca di pemilu 2019 kan banyak yang bertumbangan ya. Soal penyelenggara yang penyelenggara karena kelelahan tadi kan di proses pemungutan dan penghitungan suara ya. Nah, KPU RI juga sudah mengeluarkan PKPU ya terkait syarat-syarat menjadi penyelenggara. Apalagi ya 2019 belum ada COVID loh waktu itu sudah banyak pertumbangan. Nah, di 2020 ada pilkada, justru yang bertumbangan berkurang. COVID yang tumbang, COVID-nya yang tumbang. Nah, bukan orangnya. belum ada COVID ya. Maksud memang 2020. COVID-19 pemilunya di tahun 2019 justru banyak pertumbangan. Kemudian muncullah COVID ya. 2020 Ya, awal 2020. Kemudian pilkada tetap diselenggarakan. Pilkada ya. Justru korban yang bertumbangan penyelenggara ini malah berkurang. Ya boleh kita tidak ada lah ya yang meninggal ya. Karena apa? KPU sudah lebih selektif untuk rekrutmen penyelenggara. Jadi syarat-syaratnya termasuk syarat umur ya. Kemudian harus ada tes rapid waktu itu ya untuk reaktif atau non reaktif terhadap apa ini indikasi COVID-19 gitu kan. Nah, jadi ada persyaratan terkait kesehatan. Kemudian umur juga. Apalagi untuk tahun 2024 ya di PKPU yang terbaru ini ya. Ini syarat sebagai penyelenggara di TPS atau KPPS itu maksimal kan 55 tahun. Kalau sebelumnya ada yang 60 tahun. Apalagi ketua RT ya, ketua RT rata-rata menjadi petugas TPS. Ya, mereka ada yang 60 lebih, kadang-kadang ya. Tapi juga enggak juga menjamin itu Mas Ajib umur ya. Karena juga waktu masih muda sakit-sakitan. Ya. Tua masih kayak saya sudah agak tua ini kan masih tetap sehat alhamdulillah. Ya, kayak Bang Uco juga sama gitu kan. Itu tergantung gaya hidup ya, gaya hidup termasuk konsumsi makanan. Artinya sekarang udah termasuk dibatasin juga nih soal usia. Ya, tapi kan ini secara globalnya ya kan ya dari sisi usia dulu ya. Kemudian ada surat kesehatan. Walaupun usianya muda, tapi begitu cek kesehatan ternyata ada mengidap penyakit tertentu ya, komorbid ya ini kan tidak memenuhi syarat ya. Maka tidak bisa menjadi penyelenggara di situ. Jadi bukan hanya usia saja dibatasin, ada yang muda sakit-sakitan juga tidak bisa. Kemudian ada badannya sehat tetapi umurnya lewat 55 tahun ya. Nah, saya ini sudah nggak memenuhi syarat sebagai penyelenggara ad hoc. Ini Bang Uco, saya mau menyambung dari Mas Ajib ya. Saya kira ini menjadi masalah bersama ya antara KPU sama Bawaslu, terutama untuk rekrutmen yang di strukturnya itu adalah yang ad hoc ya. Karena kan gini, saya kira sama ini prinsipnya KPU sama Bawaslu ya. Itu kan mencari yang ideal gitu ya. Tadi kan sehat gitu ya, kuat dan juga imparsial gitu, tidak berpihak ke peserta tertentu.
Nah, ini yang agak-agak sulit dicari gitu. Misalnya tadi sehat, kuat, oke, tapi nanti jangan-jangan ini kan jangan-jangan ya. Ternyata Jangan dia titipan si Anu. iya titipan si A, si B, si C gitu. Maksudnya si peserta kan. Peserta. Iya. Tadi ada yang sakit-sakitan, ternyata dia netral gitu. Gitu. Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat tapi kan gitu. Jadi memang ini agak kompleks memang. Kompleks ya Kompleks sekali itu masalahnya. Tapi memang di satu sisi adalah kita ini juga berusaha untuk dewasa gitu. Maksudnya mendewasakan penyelenggara pemilu memang. Kalau, nah ini juga terkait juga dengan salary-nya ya, honornya itu Bang Ujo, itu kan memang tidak manusiawi ya. Waktu itu. Waktu itu kan berapa? Cuma 600 itu berapa? Saya lupa itu. 600-an kayaknya. Iya, Pada saat pilkada itu baru dinaikkan 1 juta. 1 jutaan. Ya. Sekarang Sekarang 1 jutaan ya. 1 juta. 1 jutaan. 1 juta. Nah itu Satu hari ya kerja ya? enggak 1 bulan Bukan tuh 1 Bang. hari. 1 bulan. 1 bulan. Iya. SK-nya 1 bulan. SK-nya 1 bulan, tapi kan Satu. kerja tuntasnya adalah kerja 1 hari Iya. itu. Bukan, Yang paling itu capek di hari hanya. Di hari hanya, Namun iya. SK Persiapan kan itu ada persiapan persiapan ya. ada juga ya. Persiapan. Betul TPS. Nah, BTPS sosialisasi ke warga gitu kira-kira 1 bulan. Nah ini kan kalau digoda oleh peserta, sudahlah Bang saya kasih Abang 2 juta lah gitu kan. Tapi nanti untuk kami ya, nah, kira-kira itu kan selesai Bang urusannya itu. Dan isu itu selalu ada muncul Selalu terus ada di bahwa setiap- aku sudah pegang itu namanya PPS-nya, anggota PPS. Ah, Sudah betul. ada kawanku di situ katanya. Betul ya. Betul Bang itu. Tapi memang itu kan juga manusiawi ya. Nah, mungkin nanti menurut saya nanti perlu ada konstruksi ulang itu untuk normanya itu. Bagaimana kalau ASN yang ditugaskan gitu ya. Ya kira-kira yang ini lah. Ini buah pemikiran dari mantan ke depan, Bawaslu. iya. Anda melihat situasi-situasi yang kemarin Iya. bahwa ada jalan keluar Jalan sebenarnya keluar, untuk iya.